Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berada di rumah, akan bersama dengan kami melakukan persekutuan ibadah secara maya. Shalom. Kami atas nama Majelis GKJ Gondongkusuman Yogyakarta mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat, kepada warga gereja lain yang setia, serta yang baru pertama kali mengikuti persekutuan ibadah secara maya pada saat ini. Majelis mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan sebagian warta jemaat sebagai berikut. 1. Persembahan berkaitan dengan persembahan pada persekutuan ibadah kelompok kecil di rumah dan persembahan lain-lain. Untuk penjelasan tentang tata cara penyerahannya ke gereja dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Kedua, persembahan dana baksos GKJ Gondongkusuman beraksi. Hingga saat ini GKJ Gondongkusuman Yogyakarta masih melaksanakan pelayanan diakonia bagi yang terdampak bencana COVID-19. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpersembahan berupa uang, dapat disetorkan atau ditransfer ke rekening di BCA nomor 0374 342 670 atas nama Ibu Pendeta Dorcas Natalina. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah sebagian warta jemaat. Untuk selengkapnya dapat dibaca melalui warta jemaat elektronik. Guna mempersiapkan ibadah saat ini, jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita khususkan kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita hari ini dituntun oleh tema bersaksi tentang karya Allah yang besar. Tentunya itu sebuah ajaan yang indah bagi kita semua, manusia biasa tetapi diajak untuk bisa bersaksi mengenai karya Allah. Nah, kalau kita bersaksi tentang karya Allah yang besar, tentu itu karena Dia, Tuhan sendiri, itu mulia dan pantas untuk disaksikan pekerjaannya. Maka mari saat ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia, mulia
menyatakan kemuliaan Tuhan, tentu kita ingat betapa kemuliaan itu ternyata dengan sangat jelas pada kasih-Nya kepada kita. Kasih yang memampukan kita untuk hidup, kasih yang memampukan kita untuk mengasihi. Maka saat ini mari kita dengarkan hukum kasih dan kita baca dari Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat bahwa kita diberikan hukum kasih ini, berarti kita memiliki kemampuan untuk mengasihi. Namun setiap kali kita mendengarnya, ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk menilik diri sendiri, mawas diri. Apakah kita sudah bisa mengasihi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Dan kalau kita mau jujur, kita bisa melihat betapa kita belum bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Betapa kita belum bisa mengasihi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka mari saat ini kita nyatakan penyesalan kita akan dosa-dosa kita. Kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 29. Kidung Jemaat 29 kita nyanyikan bait yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan penyesalan akan dosa-dosa kita, kita bisa meyakini bahwa Tuhan yang penuh kasih mengaruniakan pengampunan atas dosa-dosa itu. Karena Dia yang penuh kasih justru menanti-nantikan supaya kita sebagai manusia berdosa menyatakan penyesalan kita. Dan saat ini kita terima anugerah Tuhan. Kita terima berita anugerah. Kitab Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 ayat 25. Kitab Yudas pasal 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah berita anugerah bagi kita, dan kita diingatkan akan kebesaran Allah. Dan Allah yang besar itu tentu tidak akan membiarkan kita di dalam dosa. Allah yang besar itu akan terus menuntun kita sehingga kita hidup dalam kehidupan yang benar. Maka kini kita menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru dari kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14.
1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sebuah kesaksian yang indah dari Yohanes bahwa ketika sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat, dia bersaksi. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, menerima pengampunan akan dosa-dosa kita, juga diundang untuk bersaksi. Mari kini kita menyatakan kesanggupan kita untuk bersaksi, kesanggupan kita untuk hidup seturut jalan Tuhan dan menceritakan tentang karyanya yang besar. Dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 432. Kidung Jemaat 432, kita nyanyikan bait pertama. Yang bisa menyanyikan sambil berdiri, saya undang menyanyikannya sambil berdiri. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kini saudara-saudara, mari kita bersama memanjatkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengaruniakan keselamatan kepada kami. Dan terima kasih karena Engkau juga memberi petunjuk bagi kehidupan kami, sehingga kami memiliki kesempatan untuk menjadi saksi akan karya Tuhan. Maka Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kami bisa mewujudkan kehendak Tuhan itu. Kami bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi tekad dan kesanggupan kami untuk bersaksi mengenai karya Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika saat ini banyak dari antara kami tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Dunia kami sesempit rumah kami, sesempit ruang kos kami. Kami juga terus memohon penyertaan Tuhan, supaya kami tetap bisa bersaksi akan karya Tuhan. Dan dari rumah kami, dari tempat kos kami tetap bisa menceritakan berkat Tuhan, tetap bisa menjadi teladan akan kebaikan, tetap bisa peduli kepada sesama, dan tetap bisa menjaga diri supaya kami tidak turut menjadi penular virus corona ini. Kami memohon penyertaan Tuhan. Terlebih ketika di tengah kondisi sulit ini juga sulit bagi kami untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menjaga kondisi mental kami, untuk menjaga relasi kami dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk memiliki keteduhan, ketenangan hati yang dari Tuhan, sehingga kami bisa hidup dengan tetap berjalan dalam jalan yang benar. Tetap hidup kami juga menjadi kesaksian akan karya Tuhan di tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk proses yang sudah dilalui, orang tua yang mendampingi anak-anak, anak-anak yang juga bisa bekerja sama di tengah kehidupan keluarga. Demikian pula para guru, dosen yang mengajar dari jarak jauh.
para pekerja yang harus membagi waktu tubuh pikiran mereka karena harus bekerja di rumah, juga para pekerja yang tetap harus keluar rumah dengan penuh kehati-hatian supaya tetap bisa menjaga kesehatan dirinya dan anggota keluarganya. Kami menyerahkan kerapuhan kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan bersama-sama kami menaikkan diri kami untuk Tuhan bimbing, Tuhan tolong. Kami juga membawa kehidupan bersama sebagai keluarga Tuhan, gereja milik Tuhan. Kau telah memberkati gereja-gereja menjadi kreatif, mencari cara-cara untuk melayani Tuhan, pelayanan pembinaan iman, pelayanan diakonia di tengah wabah ini. Kami mohon Tuhan berikan keteguhan, kesetiaan bagi jemaat Tuhan, juga kesediaan untuk berbagi dengan gereja-gereja yang lain, sehingga semua gereja milik Tuhan bisa tetap melakukan pemeliharaan, bisa tetap melakukan karya diakonia mereka, dengan terus berpegang pada teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikian pula Tuhan, ketika kami bermasyarakat, dalam relasi kami dengan sesama kami, tetangga kami juga menyerahkan para pemimpin kami, ketua-ketua RT RW yang paling dekat dengan masyarakat. Tuhan berikan kebijaksanaan di tengah masa wabah ini, sehingga mereka tetap bisa melakukan kepemimpinan mereka dengan bijaksana. Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden dengan seluruh jajaran mereka juga kami serahkan dalam berkat pertolongan Tuhan. Para tenaga medis, para petugas dalam penanggulangan bencana, dua bidang yang membantu, mengetuai, memimpin dalam kami menghadapi wabah ini, mohon Tuhan berikan keteguhan, ketabahan dan kesehatan. Demikian pula dalam semua masyarakat warga negara Indonesia ini, Tuhan berikan kemampuan untuk menahan diri, untuk rendah hati, menjaga diri tetap di rumah, supaya tidak menjadi penularan virus corona ini. Terlebih ketika gejolak untuk mudik itu begitu besar, Tuhan berikan supaya tetap bisa tenang berada di rumah masing-masing menanti kondisi aman kembali. Kami serahkan semuanya hanya kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah tempat kami berlindung, tempat kami berserah, tempat kami bergantung di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba waktunya bagi kita untuk menghaturkan syukur dalam bentuk persembahan. Mari kita persiapkan untuk mempersembahkan yang terbaik yang sudah kita sisihkan dari segenap berkat yang sudah kita terima. Sebagai ajaan dasar bagi kita untuk mempersembahkan, saya bacakan dari kitab 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 13 dan ayat 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita mempersembahkan persembahan berupa uang, kita mempersembahkan juga nyanyian kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan
Kini mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih. Segenap berkat Tuhan sudah kami terima. Dan juga Tuhan memampukan kami untuk mengelolanya. Kini kami masih menerima kesempatan untuk bersyukur, mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami sehingga bisa menjadi berkat melalui gereja Tuhan. Dan kini Tuhan kami menyambut berkat Tuhan selanjutnya. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kami hendak merenungkannya, kami hendak memperhatikannya. Mohon Tuhan membimbing kami, mohon Tuhan menyertai kami. Sehingga ketika kami membaca, memperhatikan dan merenungkannya, dengan kelemahan kami tetap bisa mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita kali ini kita dengarkan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang tadi kita baca itu sungguh sangat menarik. Di situ tadi Yesus menyatakan rencananya. Apa rencananya? Menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Lalu menjemput mereka ketika tempat itu sudah jadi. Lalu selain itu, Yesus juga menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kalau yang bagian ini mungkin sebagian besar dari kita sudah hafal, sering jadi ayat hafalan. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat menariknya, yaitu bahwa Yesus menegaskan betapa Allah punya rencana besar. Rencana besar untuk murid-muridnya, untuk umatnya. Kalau kita baca sekarang berarti juga untuk kita semua. Nah, yang lebih menarik lagi, setelah Yesus menyatakan begitu, ternyata terjadi dialog antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan muridnya itu minta ditunjukkan, dikenalkan kepada Bapa. Kalau Yesus mengatakan bahwa melalui Yesus sajalah orang bisa sampai kepada Bapa, nah kalau mereka tidak kenal Bapa, untuk apa mereka datang kepada Bapa? Tidak ada alasan mereka mau pergi kepada Bapa, maka mereka kepingin mengenal. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Nah, siapa? Siapa Bapa itu? Yesus justru menyatakan bahwa kalau para murid itu mengenal Yesus, sebenarnya mereka sudah mengenal Bapa. Kalau mereka sudah melihat Yesus, mereka sudah melihat Bapa. Kalau mereka percaya pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, mereka sudah melihat pekerjaan Bapa sendiri. Ini menariknya. Yesus menunjukkan bahwa Bapa, Allah sendiri, itu bukan sosok yang jauh, bukan sosok yang baru akan dikenal besok, kelak, entah kapan. Tetapi Dia sudah hadir di depan mata. Allah sudah menyatakan diri di depan mata para murid Yesus. Jadi Allah itu dekat dengan para murid. Bukan sosok yang jauh, yang perlu dicari-cari. Karena Dia sudah menyatakan dirinya sendiri. Dan memang itulah kenyataannya. Para murid dengan cara mereka mengenal Yesus, mereka bisa mengenal Bapa dengan cara yang sederhana. Mereka bisa mengenal kasih Bapa melalui kasih Yesus yang mereka rasakan setiap hari ketika berelasi dengan Yesus. Mereka bisa merasakan kesabaran Bapa melalui kesabaran Yesus mengajar mereka yang seringkali sulit mengerti maksud Yesus. Dan mereka bisa merasakan, melihat, mengenal kebijaksanaan Bapa dari kebijaksanaan Yesus. Ketika berbagai persoalan sulit dan pelik diperhadapkan kepada Yesus. Jadi sebenarnya tanpa sadar mereka sudah mengenal Bapa ketika mereka mengenal Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbekal pengalaman itu, berbekal pengenalan mereka kepada Yesus yang artinya mengenal Bapa sendiri, Allah sendiri, para murid tidak tinggal diam.
mereka bersaksi, mereka menceritakan, mereka menuliskan pengenalan mereka. Sehingga banyak orang dari generasi ke generasi, bahkan kita saat ini bisa mengenal Yesus dari Alkitab. Hasil tulisan mereka yang bersaksi tentang Yesus, yang bersaksi tentang Allah. Sehingga kita juga bisa mengenal Allah sendiri. Padahal kita tahu, kehidupan mereka sebagai jemaat mula-mula tidak senyaman kita saat ini di Indonesia. Sejak sangat awal ketika masih sebagai persekutuan yang sangat mula-mula, orang-orang Yahudi di sekitar mereka sudah membenci mereka. Di lingkungan kekaisaran Romawi secara lebih luas, kaisar-kaisar Romawi juga banyak yang membenci, menekan mereka. Tapi dalam kesulitan yang seperti itu mereka tidak kehilangan harapan. Mereka tidak kehilangan semangat. Iman mereka tidak padam, malah justru berkobar. Sehingga mereka tetap bisa cerita. Mereka tetap bisa mengajarkan. Mereka tetap bisa menyampaikan kisah pengenalan mereka kepada Yesus. Mengisahkan pengenalan mereka tentang Allah. Sampai kemudian ada juga yang berani menuliskannya. Dan menjadi kitab suci bagi kita semua. Kesulitan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk berhenti. Kesulitan tetap memungkinkan mereka mewartakan karya Allah yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini, hari ini, kalau kita hitung dari Sabtu Minggu 21-22 Maret yang lalu, tepat 8 minggu. 8 minggu kita beribadah di rumah, di dalam kelompok kecil. Tepat 8 minggu kita tidak beribadah di gedung gereja. Juga tidak berkegiatan gerejawi. Tapi saudara-saudara, mungkin sebagian kita bisa mengatakan bahwa tidak terasa. Tidak terasa ya, sudah 8 minggu lewat, 2 bulan. Tapi bagi sebagian orang mungkin mengatakan tidak terasa apa? Yo terasa. Sangat terasa betapa kesulitan menekan kehidupanku selama 8 minggu ini. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Mungkin kesulitan ekonomi yang paling terlihat. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan yang lain yang mungkin tidak terlalu terlihat dari luar. Kesulitan untuk mengontrol emosi, mengelola emosi. Kesulitan untuk mengelola pikiran dan lain sebagainya. Ketika kemudian tiba-tiba saja dunia itu tinggal sesempit rumah atau kamar kos, lebih sempit lagi. Semua itu menjadi kesulitan yang sangat menekan. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentu ada berbagai macam respons. Tapi sangat mungkin seseorang menjadi mudah kehilangan pengharapan. Sangat mungkin terjadi keputusasaan di tengah keluarga. Terjadi kekerasan yang lebih banyak lagi karena tidak bisa mengontrol emosi, mengelola emosi yang ada. Bahkan bukan tidak mustahil. Ada orang-orang yang sudah mereka-reka perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang jahat demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semuanya karena kesulitan, beban berat yang sedang dialami. Nah, para murid saat itu
juga berada dalam kesulitan. Tapi mereka bisa tetap menghasilkan kesaksian. Bahkan menghasilkan tulisan-tulisan yang saat ini kita pegang sebagai kitab suci. Mungkinkah kita juga menghasilkan kesaksian di tengah kesulitan kita? Mungkinkah kita tetap bersaksi mengenai karya Allah yang besar di tengah kesulitan yang sedang melingkupi seluruh dunia ini? Nah, mari kembali kita lihat, kita perhatikan kisah-kisah Yesus. Mari kembali kita cermati apa yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga kita semakin mengenal Yesus. Nah, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Allah. Semakin kita bisa mencermati apa yang dilakukan Yesus, kita mencermati apa yang dikerjakan oleh Allah. Nah, kalau sudah begitu, lalu kita cerminkan karya Allah itu kepada kondisi kita saat ini. Di tengah kesulitan, adakah orang-orang yang tetap mau peduli, tetap mau berbagi, tetap mau mengasihi orang lain? Di tengah segala kecemasan dan kemarahan, adakah orang-orang yang bisa bersikap tetap tenang, bahkan ketenangannya itu juga dalam keputusan-keputusan yang sangat berat ketika harus memutuskan, tapi kemudian juga bisa menular kepada orang lain membawa ketenangan? Di tengah kesepian, adakah orang-orang yang mau menyapa secara sederhana, mungkin sekadar selamat pagi, selamat sore, dan lain sebagainya? Kita bisa melihat itu sebagai cerminan laku kasih Yesus, kesabaran dan kebijaksanaan Yesus. Yang itu berarti juga cerminan karya Allah sendiri. Selanjutnya mari kita lihat, cerminkan pada diri kita sendiri. Apakah kita juga mau peduli kepada sesama kita? Apakah kita juga mau menyapa sesama kita yang berada dalam kesepian? Maukah kita mengelola emosi kita sehingga kita bisa tenang di tengah kondisi seperti ini? Ketika kita melakukannya, kita mencerminkan laku Yesus. Kita mencerminkan karya Allah dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita menyaksikan karya Allah. Kita menjadi saksi akan karya Allah yang besar ketika kita mau meniru laku hidup Yesus. Meniru kasih-Nya, kesabarannya, kebijaksanaannya. Dan melalui itu kita mewartakan karya kasih Allah yang besar itu. Nah, mari jangan menyerah. Di tengah kesulitan kita tetap bisa melihat Allah, mengenal Allah yang sudah mau menyatakan diri di hadapan kita, yang bukan sosok jauh entah di mana. Dan di tengah kesulitan ini kita juga bisa menghadirkan karya kasih Allah, memberitakan karya kasih Allah melalui segenap perbuatan kita, laku hidup kita yang meneladan Yesus sendiri. Dan dengan demikian kita bisa tak henti-hentinya menjadi pewarta-pewarta karya Allah yang besar. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kini mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau menyatakan diri kepada kami di depan mata kami secara sederhana melalui Yesus yang kami kenal dalam kisah-kisah Injil, melalui sesama kami yang mau meniru laku hidup Yesus. Maka Tuhan, kami juga mau terus bersaksi tentang karya Allah yang besar dengan juga turut meniru laku Yesus, menghadirkan karya kasih Tuhan di tengah kehidupan bersama. Maka Tuhan tolong kami, bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya senantiasa setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami jalani pada hari ini. Terima kasih untuk setiap saudara kami yang telah mempersiapkan, melayani sampai pada mengunggah video ibadah ini sehingga bisa menjadi panduan bagi kami beribadah bersama. Mohon Tuhan memberkati mereka dan kami serahkan hidup kami kepada tangan Tuhan sampai kami berjumpa kembali dalam ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menerima karya kasih Tuhan, kita diundang menjadi saksinya, memberitakan karya Allah yang besar itu. Maka mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426, kita nyatakan bahwa kita mau memberitakan karya Tuhan. Jadi bagi yang bersedia mari nyanyikan sambil berdiri. Kita nyanyikan bait pertama, kita harus membawa berita. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, mari saat ini kita menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Di hadapan Tuhan dan di depan sesama, kita nyatakan bersama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini kita akan mengakhiri ibadah kita. Terus kita lanjutkan ibadah ini dalam hidup sehari-hari.
terus mewartakan karya Allah yang besar, disertai oleh berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.